upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen. Selamat hari Minggu Jumat Fitri. Hari ini kita percaya ada kemenangan bersama kita karena Tuhan Yesus bersama kita. Kita mau agungkan, kita mau tinggikan nama Yesus, sebab nama Dia yang layak ditinggikan dan layak disembah. Come on. Yes, thank you Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burden, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live
Kebesaran
Tuhan, kami mau serahkan pikiran kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan kehendak kami Tuhan. Kamu serahkan hidup kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan jiwa roh kami Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak perlu takut marah bahaya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan. Kau menuntun kami Tuhan kepada rumput yang hijau Tuhan. Kau puaskan jiwa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, semua dalam campur tangan Kau Tuhan. Kau melihat Bapa, dan Kau tahu Tuhan rencana yang indah buat kami Bapa. Bapa, mungkin dalam beberapa hari Tuhan atau minggu-minggu ini Tuhan ada hal-hal Tuhan yang kami tidak mengerti yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan rencana Kau indah Tuhan pada waktunya dalam hidup kami Tuhan. Percaya rencana-Mu Tuhan, rencana yang berkemenangan Bapa. Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami taat Bapa. Untuk kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa sepanjang hidup kami sampai sekarang Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, kami mau menanti Tuhan hal baru Tuhan yang Kau bicara kepada kami Tuhan. Kami mau seperti Maria Tuhan duduk tersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Karena Tuhan perkataan-Mu Tuhan, perkataan yang mengubahkan Bapa. Perkataan Tuhan yang mengubahkan atmosfer di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau excited Tuhan untuk mendengar janji-janji-Mu Bapa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak Tuhan, kami muji Engkau Tuhan. Dan kami mau excited mendengar firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari percaya katakan amin. 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 Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Sitri yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya Rini Kurniawati ingin membagikan beberapa kisah tentang memberi. Memberi biasa mencerminkan kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, biasanya ada dorongan dari dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik pada orang yang kita kasihi. Nah, kita sebagai manusia aja secara insting tuh mau memberi kepada orang yang kita kasihi kan. Apalagi Tuhan. Kebayang gak sih kasihnya Tuhan tuh ke kita tuh segede apa? Nah, dengan Tuhan mengasihi kita, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, hari ini saya mengingatkan satu hal. Saya mau kasih
perumpamaan. Seandainya kita punya sebuah gelas dan ketika Tuhan ingin memberikan berkat kepada kita, Tuhan menuangkan ke dalam gelas tersebut. Nah, setiap hari Tuhan kasih berkat yang baru, lama-lama gelas itu penuh dong. Kalau kita tidak membagikan kasih berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan orang lain, lama-lama gelas penuh itu Tuhan udah nggak bisa isi lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan berkat yang baru terus setiap hari dari Tuhan, makanya kita juga bagilah dari gelas kita tuang ke gelas orang lain biar ada tempat lagi untuk Tuhan refill berkat buat kita gitu. Jadi jangan takut untuk kekurangan berkat dari Tuhan karena ada tertulis di dalam Alkitab, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan memegang ayat ini kita nggak usah takut untuk kekurangan karena kasih Allah akan memenuhi diri kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberi sebagian dari berkat-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin Tuhan agar bisa memberkati orang lain Tuhan, bisa membantu gereja-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua, teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Kami berdoa dan berharap selalu dalam keadaan sehat, selalu dijaga dalam perlindungan Tuhan, dan selamat berjumpa kembali. Dan saya percaya pada hari ini, setiap dari kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, izinkan saya untuk memberitakan beberapa kisah yang terjadi dalam kehidupan saya bersama dengan istri Sanita mengenai soal diguncangkan dan hal-hal yang penting. Ini bermula dari permintaan daripada Sanita istri saya untuk pindah dari rumah ke apartemen di CBD Pluit. Nah, kami sudah lama tinggal di daerah Citra Garden 2 dari sejak kami menikah di tahun 92. Selama 18 tahun kami tinggal di situ. Nah, Anda bayangkan selama 18 tahun tinggal pasti ada banyak barang-barang yang dibeli dan dikumpulkan. Sebenarnya agak enggan untuk pindah dari rumah ke apartemen karena pertama, luasnya jadi lebih kecil ya. Tapi ada banyak keuntungan-keuntungan juga yang bisa diperoleh. Dan saya senang untuk tinggal di apartemen kalau hanya weekend aja, kalau lagi liburan, untuk berenang atau ke mall dekat di situ. Tapi lama-kelamaan saya pikir efektif juga kalau tinggal di apartemen. Karena sebelumnya pemikiran saya kalau tinggal di apartemen rasanya seperti burung gitu ya, tinggal di atas rumah orang lain, meningkat kayak gitu. Tapi waktu saya mulai coba tinggal over the weekend, ternyata enak juga ya. Dan dekat dengan tempat kegiatan-kegiatan aktivitas, terutama di Jakarta kan lalu lintasnya itu seringkali padat dan macet. Jadi akhirnya kami coba untuk packing, mulai barang-barang kami kemas, dibutuhkan waktu hampir 2 bulan untuk mengemas barang-barang yang mana yang akan dan dipakai, yang mana yang akan diberikan pada orang, dan mana akan dibuang. 2 bulan, ya. Karena kami lakukan dengan sendiri yang dibantu oleh 1-2 orang saja. Nah, akhirnya kami pindah dari CBD, kami tinggal di sana sekitar 8 tahun. Kemudian kami pindah lagi dari apartemen CBD Pluit ke Taman Anggrek Residen. Dan packingnya ternyata lebih sedikit waktunya dibandingkan dengan sebelumnya 2 bulan. Jadi kami packing hanya sekitar sebulan. Ya, pindah ke apartemen lebih kecil lagi, yaitu di STF, kami tinggal di situ. Dan ternyata waktu kami tinggal STF hanya beberapa bulan, kami pun keinginan untuk tinggal di unit yang lebih tinggi untuk menghadap ke kota, ya, karena lihat pemandangan bagus. Dan dari situ kami packing lagi, ternyata barang-barang yang dibutuhkan tuh lebih sedikit. Dan apalagi sewaktu masa-masa COVID seperti ini, saya hitung-hitung nggak banyak tuh baju dan pakaian yang dibutuhkan, hal-hal yang penting. Jadi saya pikir dari banyak mulai disusutkan jadi hal-hal demikian itu menggoncangkan pemikiran. Ternyata hanya hal-hal yang penting saja yang dibutuhkan, hanya beberapa pasang aja. Itu dari pelajaran yang saya dapatkan. Jadi memang berbeda ya sama sekolah. Kita sekolah kan belajar dulu baru diuji nilainya, sedangkan dalam kehidupan enggak, kita diuji dulu baru akan tahu kan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi itu sangat interesting sekali
diguncangkan, pindah dari tempat ke tempat, akhirnya tahu apakan hal-hal yang sangat penting. Itu yang pertama yang saya dapatkan. Nah, belum lama juga di lapangan parkir rumah sakit, saya sama istri lagi itu pernah berkunjung rumah sakit ada orang. Tiba-tiba kami ketemu di lapangan rumah sakit ada satu orang yang kami kenal dan mengatakan ada apa ada di sini. Dan dikatakan ada temannya yang sakit yang kami juga kenal. Akhirnya kami balik lagi naik ke atas bersama dengan dia. Dan sewaktu kami bertemu dengan orang yang sakit ini, di seorang anak muda, seorang aktivis gereja. Dia seorang yang suka untuk melayani dan mengumpulkan banyak orang-orang supaya mengerti akan tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan, terutama orang-orang yang profesional. Banyak dari luar negeri dikumpulkan. Sekali berkumpul banyak, misalkan 200-300 orang. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kemudian dikatakan di situ, pastor, sia-sia saya melayani, sia-sia saya menjaga segala upaya yang saya lakukan. Saya shock karena waktu saya sakit tidak ada seorang pun yang mengunjungi. Saya bilang enggak juga loh, saya juga nih orang nih, saya berkunjung. Ada teman juga satu. Jadi, tapi dia mengharapkan orang-orang yang dilayani itu bisa datang dan mengunjungi dia. Jadi itu mengguncangkan dia. Jadi bicara mengenai mengguncangkan, kita juga diingatkan belum lama, hampir seminggu yang lalu ya, di Lebanon itu ada ledakan yang dahsyat ya, dari barang-barang yang disimpan itu, amoniat itu disimpan akhirnya meledak itu, dan banyak orang yang meninggal dan hampir ribuan orang yang terguncang dan banyak yang hancur gedung juga di situ. Jadi benar-benar dampaknya sangat dahsyat sekali seperti itu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan mengenai dari kehidupan tersebut, mengenai guncangan. Dan jangan kaget karena ini memang janji Tuhan untuk digoncangkan. Dikatakan apa dalam Ibrani 12, izinkan saya bacakan dalam ayat 26-27. Di sini katakan, waktu itu suara Tuhan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang dia memberikan janji. Dan dia berjanji tuh, saudara, bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ungkapan satu kali lagi ayat 27 menunjukkan kepada perubahan pada apa yang bisa diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan sendiri berjanji untuk menggoncangkan supaya apa yang tidak tergoncangkan tetap tinggal, dan apa yang bisa digoncangkan yang nggak penting itu keluar. Sama seperti kayak tadi barang-barang di apartemen, nggak semuanya itu penting, nggak semuanya perlu akhirnya. Hanya hal-hal yang benar yang perlu, yang memang ada memori yang kita ingat dan yang memang berkenan ya kita bawa, kalau nggak ya bisa tinggalkan. Dan Tuhan berjanji, dia akan menggoncangkan sekali lagi. Jadi apa yang penting sih dalam kehidupan kita? Dan saya mau sampaikan pada saat ini 3 hal yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan kembali Paulus juga mengatakan dalam Kolose 1 ayat 23, izinkan saya ucapkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, 1, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 2, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelakunya. Jadi Paulus oleh karena kasihnya dia mau beritakan Injil. Jadi secara singkat saya mengucapkan akan 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan mau kita terus berharap pada Dia. Pengharapan kita bukan kepada manusia, pengharapan kita bukan dari timur atau dari barat. Dalam Mazmur dikatakan bahwa pertolonganku bukanlah datang dari timur atau dari barat, tapi dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi pengharapan kita harusnya kepada firman Tuhan. Dan kita perlu bisa yang namanya managing our expectation, mesti bisa mengelola pengharapan kita. Dan kita juga nggak bisa mempercayai kepada semua orang, karena hanya orang-orang yang dekat yang bisa kita percayai. Nah, seringkali kita terluka karena kita berharap pada orang yang salah. Ya, kita pikir semua orang sama seperti kita, tapi nggak seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang tulus, yang punya motivasi benar, tidak ada agenda yang lain. Mereka juga orang-orang yang dikenal reputasi yang baik, ya itu yang bisa jadi teman-teman kita. Karena orang yang bergaul dengan orang bijak ya akan menjadi bijak. Ya hati-hati, sudah bisa tahu orang, ya kenal banyak orang, tapi untuk menjadi sahabat, ya sama-sama yang bisa menanggung beban bersama-samaan. Karena dengan demikian kita menggenapi hukum Kristus, ya kita bisa berharap akan janji Tuhan itu bisa digenapi melalui kita. Itu ketiga juga orang-orang yang mau bersama-sama kita lah orang-orang yang memang selain teruji kesetiaannya dan reputasinya, mereka juga orang-orang yang punya komitmen yang baik, ya, yang menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Ya, jadi
Jadi kita akan tahu mereka di dalam perilakunya karena punya prinsip yang benar. Seringkali orang perilakunya bisa bermuka dua atau nggak benar, tapi satu kali pasti akan ketahuan juga daripada kesetiaan di dalam mengikuti Tuhan. Nah, itu seperti itulah maksud saya, pengharapan kita harus taruh pada Tuhan dan pada orang-orang sekitar kita yang memang bisa teruji. Itu pertama, yang tinggal tetap. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, itu adalah mengenai iman kita. Sangat penting mengenai iman, dan Yesus berkata di dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebabnya kita perlu sering terus-menerus mendengar firman Tuhan. Karena apa yang kita dengarkan terus-menerus dalam hati kita itu akan kita ucapkan karena kita percaya. Dan juga di dalam Matius 7:26 kita mau untuk membangun hidup kita ini dengan firman Tuhan dan dengan iman yang benar. Dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan adalah orang yang bijak. Kalau mendengar saja tapi nggak melakukan dikatakan orang bodoh. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan mengatakan demikian dalam Markus 7:26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Mendengar tapi nggak melakukan, bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Anda tahu di atas pasir? Ini bicara mengenai di atas pasir, saya mendapat ilustrasi. Satu kali ada seorang profesor di depan murid-muridnya mau mengajarkan mengenai hal yang prioritas dan yang penting. Karena seringkali kita terisi, terokupai dengan hal-hal yang nggak penting. Jadi kita sibuk warawiri, sibuk sana kemari. At the end of the day, what are we doing? Kita nggak dipanggil untuk melakukan semua hal, tapi hanya hal-hal yang penting yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Jadi di satu keranjang itu ada isinya batu-batu yang besar, di satu keranjang yang tengah itu ada pasir, dan di satu keranjang yang kosong itu ada tantangan dari profesor kepada murid-muridnya. Dia katakan, hai murid, pada hari ini ayo kita belajar sesuatu dari batu dan pasir. Menurut Anda apa yang penting dalam kehidupan ini? Ya, seperti batu dan pasir, cobalah masukkan. Nah, murid-murid mulai sibuk, mereka masukin pasir terlebih dahulu. Waktu masukin pasir terlebih dahulu, ternyata batu-batunya yang penting nggak bisa masuk. Kemudian dicoba lagi, nggak bisa. Akhirnya profesor menghentikan, oke, berhenti dulu semuanya. Dia mulai masukkan batunya dulu, ya, batu dulu masukin, kemudian baru pasirnya. Ternyata bisa. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, batu itu bicara mengenai prioritas, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Hal yang penting kita harus lakukan dulu, baru hal-hal yang kurang penting seperti pasir. Dan dikatakan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, di atas hal-hal yang nggak penting, maka itu akan roboh, dijamin roboh. Jadi kita harus bangun hal-hal yang penting. Nah, iman ini penting, ya. Iman ini perlu masuk dalam pendengaran firman Tuhan, masuk dalam hati kita, dan baru kita ucapkan. Karena dikatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-6, dikatakan Roma 10 ayat 6 bahwa dikatakan demikian bahwa firman, tapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dengan kata lain, kita perlu mengucapkan apa yang hati kita telah dengar, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita dengar hal yang buruk, kita akan mengucapkan hal yang buruk. Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, dia akan hidup olehnya. Jadi pastikan saudara mengucapkan firman Tuhan. Karena satu kata, satu firman dari Tuhan itu lebih berarti. Orang disembuhkan, orang dipulihkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tidak punya pengharapan. Oh ya, karena satu firman, saudara. Seringkali kita berkali-kali itu hanya satu firman dari Tuhan. Kenapa? Firman itu penting. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah. Jadi kalau kita mengindahkan, kalau kita memperhatikan, kita memprioritaskan firman Tuhan, perkataan Tuhan hidup. Jadi waktu kita nih merenungkan, ya, kita ambil waktu untuk saat teduh. Jadi ini bukan soal disiplin Bapak Ibu. Seringkali ada orang mengatakan, saya mesti merenungkan firman Tuhan seakan-akan sebuah keharusan dari paksa atau kewajiban. Tidak Bapak Ibu. Saya mengatakan merenungkan firman Tuhan adalah sebuah desire, suatu privilege atau kehormatan, suatu kerinduan bagi kita. Ya, ini membawa kita kepada poin yang ketiga, yaitu kasih. Ya. Karena kalau kita nih cinta kepada seorang, maka kita akan lakukannya. Ya. Karena cinta yang benar itu kita mau berkorban, kita mau untuk menebusnya, apapun yang dilakukan kita mau menebusnya. Yang ketiga, kalau kita mencintai itu tanpa syarat. Nah, demikianlah kasih Tuhan kepada kita, itu yang terutama. Dari iman, kasih, dan pengharapan yang paling besar dalam 1 Korintus 14 dikatakan, yang paling besar dikatakan di ayat 1, 2 itu ya. Dan yang paling besar di antara ini adalah kasih
Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya. Allah mau untuk kita nih mengasihi dia, bahkan hukum yang terutama. Satu kali Yesus ditanya sama murid-murid, guru apa sih hukum yang terutama? Jadi kalau Alkitab ini Anda kompres, kalau Anda nih tekan gitu, kalau Anda nih buat sarinya itu seperti sirup itu ada warna hijau, merah, oranye. Tapi kalau diambil biangnya, hal yang penting, esensinya benang merah yang dari Alkitab ini saudara, dua hal ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi love God with all your heart. Cinta itu harus pakai hati. Ya. Kalau hati Anda nggak cinta ya, saat teduh itu berdoa, merenungkan firman itu sulit. Nah seringkali cinta kita sama Tuhan itu seringkali bisa sway, seringkali bisa ke bawah. Kenapa? Karena hal-hal yang lain itu yang mengganggu kita. Dan saya ingat sekali Pastor Howe dari gereja The Heart of God Church mengatakan bahwa dia katakan, I'm not afraid of succeed. I'm afraid of succeed in things that are not important. Jadi kata lain dalam bahasa Indonesia bahwa saya ini nggak takut akan sukses. Saya takut sukses pada hal-hal yang nggak penting. Nah Bapak Ibu, kita perlu sukses pada hal yang penting. Apa hal yang penting? Hal yang penting adalah kita ini cinta akan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Jadi kalau kita memuji Tuhan, ya, ojo sungkan-sungkan. Orang Jawa bilang jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan. Pujilah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap ya tubuh kita, ya. Pujilah Tuhan dengan dalam waktunya kita, pujilah Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita untuk menolong orang ya. Pujilah Tuhan dengan keuangan kita. Uang kita bukan lagi kita, tapi milik Tuhan, Tuhan titip kepada kita. Pujilah kita dalam waktu-waktunya kita ya, pakai dengan baik seperti itu. Pujilah waktu kita masih bernafas memuji Tuhan. Ya. Jadi kembali saya ingatkan pada Bapak Ibu bahwa kalau kita datang untuk merenungkan firman Tuhan ya, supaya firman yang logos yang tertulis ini kalau kita nih ngucapin terus lama-kelamaan, tiba-tiba firman yang logos yang tertulis ini menjadi terang. Dapat satu pewahyuan. Nah, ini setiap kali kita dapat pewahyuan, dapat penerangan, maka level kita dalam mengenal Tuhan itu akan naik. Karena dalam kehidupan ini dibebaskan. Jadi itu sebabnya kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Semakin kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, semakin kita ini akan cinta akan firman Tuhan, perkataannya. Dan hukum yang kedua selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan, akal budi dan pikiran kita adalah kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita sudah terima kasihnya Tuhan, nah kita pasti akan mau untuk memberitakan kasih Tuhan kepada yang lain. Jadi kalau kita nih menginjili atau memuridkan orang itu bermulai oleh karena kita mengasihi orang-orang sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Maka kita mau untuk membangun jembatan dengan mereka. Maka kita mau mendengarkan mereka. Bukti bahwa mereka itu penting bagi kita. Kalau mereka bicara, kita dengarkan. Tanda bahwa kita peduli bagi mereka. Yesus mendengarkan ya. Guru, maukah engkau datang kepada rumahku karena anakku, Jairus mengatakan anakku sedang sakit dan hampir-hampir mau mati. Dan guru mengatakan iya aku mau. Yesus peduli, ya. Dia mau ya, mengiring ya, bersama-sama dengan Jairus. Dalam perjalanan tiba-tiba ada wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun dan wanita itu mengatakan kalau ujung jubah Yesus, itu perkataan iman ya, maka aku akan sembuh. Dan dia desak-desakan dan dia menjamah ujung jubah Yesus dan dia sembuh. Dan Yesus menghentikan segalanya. Siapa yang menjamah jubahku? Guru, begitu banyak orang. Bagaimana dia tahu? Kemudian wanita ini yang sakit pendarahan yang telah sembuh mengatakan, aku yang megang dan dia perintahkan semuanya itu. Dan dia katakan imanmu, kepercayaanmu pada aku telah menyembuhkanmu. Dan kemudian guru Yesus bersama dengan Jairus ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi Jairus, aduh, kok bisa jalan lama-lama ngomongnya anakku sedang sakit ya. Tapi Yesus mengasihi dia dan dia sampai. Waktu sampai di rumahnya, kalau Anda baca di situ ya, semua orang pada kesakit, pada nangis dan waktu datang ternyata anaknya udah meninggal. Ya, tapi Yesus berkata jangan hiraukan mereka. Ya, dan Yesus mengusir semua orang itu dan mengajak Jairusnya ya, kedua orang tua pada anaknya itu bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan dia katakan bangkitlah. Dan anak itu bangkit karena Yesus mengasihi. Membuktikan Bapak Ibu bahwa Yesus mengasihi kita. Bukti bahwa Yesus mengasihi kita apa? Bahwa God love us unconditionally, bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Meskipun kita masih berdosa, dia telah mati bagi kita tanpa syarat. Kalau saudara baik dulu baru Tuhan mengasihi saudara. Tidak. Saya mau katakan Allah mengasihi saudara dan orang sekitar saudara. Dan kalau saudara diselamatkan, dia juga mau seluruh anggota keluarga Anda diselamatkan. Gitu. Yang kedua, God love us redemptively. Allah mengasihi kita dengan mau menebus kita. Ada begitu banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan dia mau menebus dengan apa? Dia memberikan nyawanya di kayu salib. Jadi salib itu bicara mengenai pengorbanan Yesus.
Ya. Dan yang ketiga, God love us sacrificially, bahwa Allah mengasihi kita dengan berkorban. Dia mau untuk mengorbankan, ya. Bahwa Bapa mau mengorbankan anaknya satu-satunya, ya, kepada kita. Nah, betapa dia juga nggak akan menahan janji-janji Tuhan. Ya, apa pengharapan saudara, keinginan saudara untuk tolong, saya mau katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah dikirim, Yesus dikirim supaya saudara juga bisa mengalami janji Tuhan. Dan saya percaya, nah inilah yang mesti kita jaga, iman, kasih, dan pengharapan. Supaya kalau saudara mengalami goncangan-goncangan pada saat ini masa COVID juga membuat saudara tergoncang, tapi ini menurut kita benar-benar bahwa hubungan kita sama Tuhan ini hanya berdua saja, tanpa ada bantuan yang lainnya, bahwa kita mau datang dengan hati kita. Kita mau berdoa dengan hati kita baca firman dengan hati kita. Ya, seperti itulah. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pelajaran kehidupan, biar semua kisah-kisah itu membukakan mata kami. Bapa akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Allah Roh Kudus menjamah setiap orang, supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan jiwa dan tubuh kami, dan kami boleh mengasihi sesama kami juga. Bapa akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar iman boleh bertumbuh, supaya kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapa akan berdoa juga untuk setiap orang mempunyai pengharapan di dalam janji Engkau, bahwa Engkau enggak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan Engkau sengaja mengizinkan goncangan, bahkan masa COVID seperti ini juga, supaya hubungan kami dengan Engkau tinggal tetap. Dan Engkau juga bisa memakai kami pada masa yang sulit untuk bisa menjangkau orang sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus, setiap orang dikuatkan. Tuhan memberkati. Sampai pertemuan yang akan datang. God bless you all.